mangke sawire mugi wa makharijil huruf Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makharijiha ay wa ma'ani ayati makharijiha. Lan sertane ngreksa ing pira-pira makhraji huruf. Ayil hurufi tegese pira-pira huruf. Kamakhraji dhatin kaya makhraji dhat wa ghairi halan liyani dhatin. Falau abdala qadirun aw man amkanahu ta'allumu harfan bi akhara walau dhadan bi dhatin. Falau abdala mongko lamun ganti sapa qadirun wong kang kuwasa aw man utawa wong amkanahu kang kongang ing man apa at-ta'allumu bibinam ganti harfan ing huruf siji bi akhara kelawan huruf kang meneh walau dhadan senajan anani harfan iku rupa huruf dhad diganti bidhain kelawan huruf dha aulahana utawa pelu sapa man lahnan kelawan pelu yughayyiru kang ngowahi apa lahmu al makna ing makna kakasri ta'i an'amta kaya ngasra ing ta'i lafat an'amta dados an'amti au dhammiha utawa dhammah ing ta an'amti wa kasri kafi iyaka lan ngasra ing kafi lafat iyaka kasra dados iyaki la dhammuha ora dhammai kaf. Maka fa in ta'ammada ai fa fihi tafsilun. Fa in ta'ammada mongko lamun moho sapa kullun minal qadir au man moho zalika ing mengkono ibdal lan lahan. Wa alimalan ngerti sapa kullun tahrimahu ing kaharamani dalik. Batalat mongko batal apa salatuhu salati kullun minal qadir wa man. Wa ilalan lamun ora ya ta'ammad faqira'atuhu mongko batal apa wacane kulun. Naam ya bener den dawuhake batalat salatuhu. In a'adahu naam ya bener den dawuhake faqira'atuhu. In a'adahu lamun baleni sapa kulun ing makruh ala shawabi ing atasi kang bener. Qabla tulil fasli ing dalem sadurunge suwene pemisah kam malah mongko nyampurna no sapa kulun nyampurna no aliha ing atase qiraah amma ajizun anapun utawi wong kang apes lam yumkinhu kang ora kongang ing ajiz apa at-ta'allumu bibinau fala tabdul mongko ora batal apa qiraatu wacani ajiz mutlakon kelawan mutlak wa kadzalan iku kaya ikilah ajiz lahinun utawi wong kang belu lahnan kelawan pilu la yughayyiru kang orang wae apa lahan al makna ing makna kafat khidali na'budu kaya mathah ing dalil lafat na'budu dados na'badu lakinnahu tetapine lahin iku inta'ammada lamun moho sapa lahin harum mongko haram apa lahan wa ilalan lamun ora ya ta'ammad ay wa illam ya ta'ammad kuriha mongko den makruhake apa lahan wa waqa'alan tumibu apa khilafun pasulayan bainal mutaqaddimina ing dalem antarane ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin lan ulama mutaakhirin fil hamdulillah ing dalem lafat alhamdulillah sanes alhamdulillah tapi alhamdulillah bil ha'i kelawan ha wa fil nutqilan ing dalem ngucap bil qafi kelawan qaf al mutaraddidati kang mider-mider apa qaf bainaha ing dalem antarane qaf wa bainal kafilan ing dalem antarane kaf qaf wa jazamalan mantep sapa syekhuna guru ingsun al imam Ibnu Hajar al Haytami fi syarhil minhaj ing dalem syarah minhaj bil butlani kelawan batali salat fihi ma ing dalem karuni alhamdulillah lan
an-nutqu bil qaf illa in ta'adzara angin lamun dadi angel alaihi ing ngatasi musolli ingkang mengucapkan itu tadi apa at-ta'allumu bibinau qabla khurujil waqti ing dalem sadurunge metune waktu lakin jazamah tetapi ini mantep bisihati kelawan sah fisaniyati ing dalem barang kang nomor loro rupani qaf al mutaraddidah bainaha wa bainal kaf sapa syaihuhu gurune Syekhuna Zakaria nyatane al Imam Zakaria al Ansori wa fil ulalan mantep kelawan sah ing dalem masalah kang pertama rupane alhamdulillah sapa al qadi wa ibnu Rif'at lan Imam Ibnu Rif'ah walau khaffafa qadirun aw ajizun muqassirun musyaddadah walau khaffafa lan lamun maca enteng artinya menghilangkan tasydid sapa qadirun wong kang kuwasa aw ajizun utawa wong kang apes tapi muqassirun kang kepeko sapa ajiz nakhfif musyaddadan ing lafat kang den tasydid kaang qira'a kaya yen to maca sapa musolli utawi dibangsulaken teng qadir au ajiz al-rahmana ing lafat al-rahman sanes ar-rahman tapi al-rahman bifakil idghami kelawan mecat ing idgham batalat mongko batal apa salati musolli salati kullun minal qadir wal ajiz inta amma dalamun moho sapa kullun wa alima lan ngerti sapa qadir au ajiz wa ilalan lamun ora ta'ammad ai wa illam yata'ammad fa qira'atuhu mongko batal apa wacane qadir au ajiz litil kalimati maring mengkono kalimat walau khaffafa lan lamun ngentengake maca enteng sapa musolli sapa qadir au ajiz iyaka ing lafat iyaka terus iyaka na'budu boten ada tasdid amidan halimoho aliman hale ngerti makna ing maknani iyaka biwiri tasdid kafaro mongko kafir sapa qadir au ajiz li'annahu krana sak temene maknani iyaka menawi boten mawi tasdid iku dawu syamsi padange srengenge wa illalan lamun ora amidan aliman sajada mongko sujuda sapa qadir au ajiz lisahwi krana arai lali walau syaddadalan lamun nasdid sapa qadir ajiz mukhaffafan ing barang kang den waca enteng kudune boten tasdid tapi diwaca tasdid sah mongko sah apa tasdid wa yahrumulan haram apa ta'ambudu moho ing tasdid kawak fatin kaya mandek latifatin kang sedelo baina sini ing dalem antarane sin wa ta ilan ta min nasta'in saking lafat nasta'in wa ma'ani ayati muwalatin lan sertane ngrekso ing nuli-nuli fiha ing dalem Fatihah bi ayat ya kelawan gambari kelawan yen to nekaake sapa musolli bi kalimat ya kelawan pira-pira kalimat Fatihah alal milai ing ngatasi nuli-nuli bi alla yafsila gambari kelawan yen to ora bisa musolli baina syai'in ing dalem antarane suwiji-wiji minha saking Fatihah wa malan lafat ba'dahu kang tetep ing dalem sakwise syai'in bi aksara kelawan barang kang luwih akeh min saktatit tanafusi saking tinimbang saking meneng krana ambaan awil ayyi utawa menggeh-menggeh fayu itu mongko balenono sapa musolli qiraatul Fatihati ing maca Fatihah baleni bitakhalluli dzikrin sebab oleh nyela-nyelani zikir ajnabiyin kang liya apa zikrin la yata'allaqu kang ora persambungan apa zikrin bis sholati kelawan salat fiha ing dalem Fatihah wa iqalla senajan kedhi apa zikrin ajnabi kabah ayatin kaya setengah ayat min ghairiha saking liyane Fatihah wa kahamdi atisin lan kaya maca pujiane maca hamdalai wong kang wahing wa in sunnah senajan den sunnahake apa hamdul atis fiha ing dalem salat kahorija hali kaya ing dalem jabane salat li isyarihi krana oleh aweh weruh hamdul atis bil i'radi kelawan mengo
Layu itu orang baleni sapa musolli al-Fatihata ing Fatihah, artinya tidak memutus mualah Fatihah bitakhalluli lima sebab oleh nyela-nyelani barang lahu kang iku tetep kedue mah ta'alluqun utawi persambungan bis sholati kelawan salat kata minin kaya maca amin wa sujudin lan sujud li tilawati imamihi krana wacane imami makmum ma'ahu sertani imam wa du'ain lan doa min suali rahmatin bayane saking nyuwun ing rahmat awisti'adatin utawa nyuwun kareksa min adabin saking siksa wa qauli bala wa ana ala dzalika minasyahidin lan ucapan bala wa ana ala dzalika minasyahidin liqiraati imamihi krana wacani imami makmum al-fatihata ing fatihah au ayat sajdati utawa ing ayat sajdah awil ayata utawa ing ayat allati yusannu kang den sunnahake fiha ing dalem ayat apa ma barang dikira kang den tutur apa ma likulin kedue saben-saben siji minal qari saking wong kang maca wasami ilan wong kang ngrungokake makmuman iku makmum anane kullin au ghairahu utawa liyane makmum fi sholatin ing dalem salat wa kharijalan jabani salat falau qara'a mongko lamun maca sapa musolli wong kang salat maca ayatan ing ayat au sami'a utawa krungu sapa musolli ayatan ing ayat fiha kang iku tetep ing dalem ayat ismu Muhammadin utawi asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam tudab mongko ora den sunnahake apa as-sholatu maca sholawat alaihi ing atase Kanjeng Nabi kama kaya barang aftakan aweh fatwa bi kelawan man sapa An-Nawawi al-Imam An-Nawawi wala bi fathin lan ora baleni ing Fatihah sebab ngilingake utawa sebab oleh ngilingake makmum alaihi ing atase imam ail imami tegesi imam ida tawaqqafa arikalane mandeg sapa al imam fiha ing dalem qiraah biqasdil qiraati kelawan qasdu kelawan sedo maca walau ma'al fathi senajan anani qasdul qiraah iku sertane ngelingake wa mahalluhu utawi panggonane fathu kama kaya barang ola kang dawuhake ing masapa syekhuna guru ingsun al imam Ibnu Hajar al Haytami iku insa kata lamun meneng sapa imam lek pancen imame sampai meneng wa ilalan lamun ora sakata ay wa illam yaskut qata amangka megot apa al fathu al muwalata ing duli-duline Fatihah wa taqdimu nahwi subhanallahi utawi dinginake ing sepadane lafaz subhanallah qabla al fathi ing dalem sadurunge ngelingake sebelum mengingatkan bacaan maca subhanallah iku yang tauha mutus apa takdimu nahwi subhanallah ing wala alal aujahi miturut ing atase kaul aujah di annahu krana sak temene takdimu nahwi subhanallah li annahu krana sak temene nahwi subhanallah hina idin nalikane kujima saking takdim niku iku bimakna tanabbah kelawan nganggo maknane tanabbah ilinga sapa imam wa itulan balena sapa musolli al-fatihata ing fatihah bitakhalluli sukutin sebab oleh nyela-nyelani meneng tolakan dawa apa sukut via ing dalam fatihah bihaitsu zada kelawan sekirani ngeluhi apa sukut ala saktatil istirahati ing atase meneng krana istirahah bila udrin kelawan tanpa udzur fihi ma ing dalem takhallul dzikril ajnabi wa takhallul sukutit tawil min jahlin bayane saking buduh wasahwin lan lali falau kana mongko lamun ana apa takhallul dzikri oleh nyela-nyelani zikir al ajnabi kang liya apa zikir awis sukuti utawa oleh nyela-nyelani meneng atau wili kang suwi kang dawa iku sahwan krana lali au jahlan utawa krana bodho au kana utawa ana apa as-sukutu meneng iku litadzakuri ayatin krana ngiling-iling ing ayat lam yadurra mongko ora bahayani apa kaumu
takhallul dzikril ajnabi ila akhirih. Kama lau karrara kaya masalah lamun bolan baleni sapa musolli ayatan ing ayat minas saking Fatihah fi mahalliha ing dalem panggonane ayat walau li ghairi udhrin senajan anane takrir iku krana tanpa udzur. Au ada utawa bali sapa musolli ilama maring lafat maring kalimat qara'ahu kang maca sapa musolli ing mah qablu ing dalem sadurunge intihail makruh wastamarra lan nerusake sapa musolli alal aujahi ing miturut ing atase qaul kang duweni wajah kang luwih duweni wajah pun samonten. Sakmangke niki tasih membahas rukunnya salat ingkang kala wingi terakhir niku rukune salat salah setunggal niku qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Kalau wingi dipun dawaken tatkala kita membaca Fatihah maka supaya Fatihah kita itu dianggap sah sehingga sholat kita nanti juga sah karena ayat-ayatnya, karena Fatihahnya terbaca itu disyaratkan Fatihah harus dibaca full dengan bismillahnya, Fatihah harus dibaca dengan tasdid-tasdidnya, Fatihah harus dibaca dengan menjaga semua huruf-hurufnya, jangan sampai ada huruf yang terbuang. Samangke wa makharijia ayil huruf. Ketika kita membaca Fatihah di dalam sholat, maka disyaratkan, diharuskan untuk menjaga makhrajnya huruf Fatihah. Jangan sampai ada huruf-huruf Fatihah yang makhrajnya dibaca kurang pas. Mriki dipun contohaken kamakhraji dhodin wa ghairiha. Contoh makhrajnya dhot dan lain-lain. Niki ingkang didamel contoh dhot. Karanten dhot itu memang huruf yang paling angel. Sampai Kanjeng Nabi dawuh ana afsahuman nataqa bidot. Falau abdala qadirun aw man amkanahu ta'allum harfan bi akhir walau dhadan bidoin aw lahana lahnan yughayyirul ma'na ka kasri ta'i an'amta aw dhammiha wa kasri kafi iyyaka la dhammuha fa in ta'ammada dzalika wa 'alima tahrimahu batalat sholatuhu. Sehingga karena ada keharusan orang yang membaca Fatihah di dalam sholat itu makhraj hurufnya harus sempurna, harus sesuai, harus benar. Maka ketika ada orang yang mampu, atau dia tidak mampu tapi mungkin untuk belajar, ketika ada seseorang yang bisa membaca secara baik atau dia tidak bisa membaca secara baik tapi bisa untuk belajar. Contoh misalnya cara ngoten sakniki wae sembahyang Isya. Wong gak iso maca Fatihah sih, tapi masih ada tenggang waktu, misalnya suwe sampai subuh ada berjam-jam. Sehingga dia tergolong man amkanahu ta'allum. Orang yang tidak mampu membaca Fatihah dengan baik, tapi mungkin belajar. Mau belajar dhisik mungkin Fatihahnya lebih baik. Mungkin makhraj hurufnya lebih baik. Maka ketika orang dua ini, orang yang mampu membaca dengan baik atau orang yang nggak mampu membaca dengan baik tapi mungkin untuk belajar terlebih dahulu, ketika dia mengganti satu hurufnya Fatihah diganti dengan huruf yang lain, meskipun itu dot dengan dot, jadi walad doli kudune dot tapi diganti dot. Ini coro hoyah ini di sini bahasanya ketika ada orang yang mampu atau tidak mampu tapi mungkin belajar mengganti satu huruf Fatihah dengan huruf yang lain, meskipun hurufnya itu dot diganti dengan dot. Niki hoyahnya kata meskipun ini untuk menolak pendapat yang menyatakan bahwa kalau dot diganti dot bukan masalah karena litaqorubi makhorijihima, karena makhrajnya dot dengan dot itu berdekatan. Orang ngoten memper sehingga menurut satu pendapat ini gak masalah mau ditukar. Tapi kalau Fathul Mu'in tegas mengatakan praktek mengganti dot dengan dot itu sama dengan mengganti huruf yang lain. Artinya ada imbas yang berbahaya nanti. Aulahana lahnan yughayyirul makna kakasrita an'amta, atau dia tidak sampai mengganti huruf. Orang ngoten enggak sampai merubah dot menjadi dot, enggak sampai merubah huruf, tapi dia membaca tidak secara baik. Artinya tidak secara baik itu ada perubahan.
tapi tidak sampai berimbas kepada makna. Ada perubahan bacaan tapi tidak sampai merubah makna. Ini yang sampai dulu. Lahana lahnan yughayyirul makna, ataupun dia merubah bacaan Fatihah yang sampai merubah makna. Contoh, siratal ladzina an'amta, kudune an'amta. Tapi ini dibacanya bukan an'amta, tapi kasroh atau dhammah. An'amti. Lek an'amti kan dadose sampun dados mukhatabah. Lek an'amta niku mukhatab mudzakkar. Tapi kalau an'amti mukhatabah. Ataupun dibaca dhammah an'amtu. Lek an'amtu pun berubah mutakallim maknanya. Ini berubah jauh maknanya. Enak-enak maknanya siratal ladzina an'amta, yakni jalan mereka-mereka yang engkau beri nikmat, engkau Allah beri nikmat. Tapi an'am itu dadose maknanya pun berubah. Jalan mereka-mereka yang aku beri nikmat. Nah, ini berubah jauh maknanya. Atau an'amti, jalan mereka-mereka yang engkau perempuan. Itu juga mungkin mengarahkan pangeran beri nikmat. Nah, ini termasuk lahan yang yughayyirul makna, perubahan yang sampai merubah makna. Wa kasri kafi iyaka, atau seperti contoh mengkasroh kafnya iyaka, iyaki na'budu wa iyaki nasta'in. Ini biasa lagi. Lek iyaka niku mudzakkar mukhatab, kalau iyaki nanti jadinya muannas mukhatabah. Praktek-praktek ini fa in ta'ammada dzalik wa 'alima tahrimahu batalat shalat. Kalau praktek itu mengganti huruf atau mengganti bacaan yang sampai merubah makna ketika dilakukan secara sengaja dan dia tahu bahwa itu hukumnya dilarang, itu hukumnya haram, ketika dilakukan maka sholatnya batal karena fatihahnya batal. Wa illa faqiro'atuhu, ketika dia tidak sengaja atau sengaja tapi tidak tahu bahwa hal itu hukumnya haram, maka faqiro'atuhu, yang batal hanya bacaannya. Artinya Fatihah itu batal. Sehingga lek Fatihah itu batal nggih, cukup dibalik Fatihah. Cukup diulang Fatihahnya saja. In a'adahu 'ala shawabi qabla tulil fasli kammala 'alaiha. Na'am in a'adahu 'ala shawabi qabla tulil fasli kammala 'alaiha. Ketika dia tidak sengaja atau dia sengaja tapi tidak tahu bahwa itu dilarang, maka Fatihahnya batal. Sholatnya bukan batal, Fatihah batal, berarti diulang mulai awal. Tapi ketika belum ada jarak yang terlalu lama, sikat moco misalnya an'amti, tapi ini an'amti ini gak rule haram, utawa rule haram tapi sifatnya itu gak sengaja dia melakukan itu. Ketika belum lama, dia boleh untuk mengulangi itu dengan sempurna, mengulangi itu dengan benar, gak perlu baleni ke awal. A'adahu 'ala shawab qabla tulil fasli. Jika memang belum ada waktu yang terlalu lama, maka tinggal dia menyempurnakan. Amma ajizun lam yumkin ta'allumu fala tabtulu qira'atuhu mutlaqah. Hukum batal tadi, batal sholatnya, batal bacaannya, itu jika memang orangnya mampu membaca dengan sempurna dengan baik, atau tidak mampu tapi mungkin belajar. Cara bodoh niku bodoh yang gak bisa ditolerir, ketidaktahuan yang tidak bisa didispensasi. Krono gak ero tapi bisa belajar. Tapi kalau dia itu ajis, tidak mampu, gak bisa maca Fatihah dengan baik, dan dia memang lam yumkin ta'allum, tidak mungkin untuk belajar, tidak mungkin untuk membenahi bacaan itu. Mungkin karena faktornya waktunya sudah mepet. Jadi sesuai sembahyang itu waktunya sudah pendek. Cara belajar dhisik gak nututi waktunya. Maka kalau seperti itu fala tabtulu qira'atuhu mutlaqah, maka bacaannya tidak dihukumi batal secara mutlak. Wa kadza lahinun lahnan la yughayyirul makna kafat khidalina. Begitu juga tidak batal bacaannya untuk mereka-mereka yang membaca Fatihah secara tidak benar tapi tidak sampai merubah makna. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini cara na'budu diganti na'budu. Ini enggak ada perubahan makna. Karena sekedar na'budu jadi na'budu. Memang wazane yaf'ulu, tapi di melokno yaf'alu, ini enggak berubah makna.
nggak berubah makna, cuma ada perubahan yang lahnan la yughayyirul makna, perubahan yang tidak sampai merubah makna. Maka ketika seperti itu hukumnya sama, tidak batal. Cuma lakinnahu in ta'ammada harma wa illa kuriha. Kalau itu dilakukan secara sengaja, an'am tasami. Iyyaka na'budu. Kalau dilakukan secara sengaja maka hukumnya berdosa, kalau tidak sengaja maka hukumnya dimakruhkan. Wa waqa'a khilafun bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin fil hamdulillahi bilha wa fin nutqi bil qafil mutaraddida bainaha wa bainal kaf. Dan terjadi perbedaan pendapat antara ulama mutaqaddimin, ulama yang dulu-dulu, dengan ulama mutaakhirin, ulama era-era akhir. Terjadi perbedaan di dalam masalah hukum bacaan alhamdulillah dengan hak. Yang sing maca ini bukan alhamdulillah tapi alhamdulillah pakai hak. Dan juga betul ya. Alhamdulillah bukan hak ini. Alhamdulillah bukan tapi alhamdulillah. Ataupun bacaannya itu bukan bacaan itu, tapi bacaan qaf yang semi qaf semi kaf. Qaf. Nah, itu biasanya wong-wong Arab Habib itu mau jadi qaf. Ini bagaimana? Maka hal ini terjadi perbedaan antara para ulama mutaqaddimin dan juga ulama mutaakhirin. Wa jazama syekhuna fi syarhil minhaj bil butlani fihima. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami selaku gurunya pengarang Fathul Mu'in tegas mengatakan dua kasus itu membatalkan sholat. Jadi wong maca alhamdulillah utawa maca qaf sing qaf niku membatalkan sholat. Illa in ta'addara alaihi ta'allum qabla khurujil waqti. Kecuali jika memang dia itu dirasa udzur, memang wong gak iso cara maksa belajar iki wis waktune wis mepet. Kalau memang seperti itu, ini termasuk kasus ajis, kasus ketidakmampuan yang didispensasi, ketidakmampuan yang ditolerir oleh syariat. Lakin jazama bisihah fi tsaniyah Syekhu Zakaria. Meskipun Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat bahwasannya alhamdulillah dan juga qaf itu membatalkan, tapi guru beliau yaitu Al-Imam Zakaria Al-Ansori mengatakan praktek yang kedua. Rupanya sing qaf itu menurut Imam Zakaria Al-Ansori selaku gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan itu hukumnya sah, tidak membatalkan. Karena itu cara teng kitab-kitab niku lezahnya, cara ketidaktepatannya itu ringan. Cara ngoten kudu gak tepat tapi ya mawa setok siji ngoten. Wa fil ula al-qadhi wa Rif'ah. Dan kasus yang pertama yaitu kasus alhamdulillah itu menurut Qadhi dan juga Imam Ibnu Rif'ah. Al-Qadhi dan juga Imam Ibnu Rif'ah beliau berdua menyatakan alhamdulillah itu hukumnya sah. Jadi lek enten wong maca alhamdulillah niku derek Imam Ibnu Rif'ah mawon. Menurut beliau itu hukumnya sah, tidak batal. Walau khaffafa qadirun aw ajizun muqassir musyaddada ka'anqara al-rahmanah bifakil idgham batalat sholatuhu in ta'ammada wa alimah. Ketika ada orang yang mampu bisa maca api, bisa maca sempurna, bisa membaca dengan baik, atau orang yang tidak bisa membaca dengan baik tapi dia ada unsur kecerobohan, gak gelem belajar, gak gelem ngaji, gak gelem sinau. Ketika dua orang ini membaca takhfif, membaca ringan, membaca tanpa tasydid, huruf yang semestinya ditasydid, huruf Fatihah itu ditasydid tapi maca gak tasydid. Contoh membaca Al-Rahmanil Rahim, kudune tasydid tapi gak ditasydid Al-Rahman. Maka ketika seperti itu batalat sholat. Orang ini hukum sholatnya batal jika memang sengaja dan mengetahui bahwa itu diharamkan. Kalau tidak sengaja atau sengaja tapi tidak tahu kalau itu hukumnya haram, maka fakiro'atuhu litilkal kalimah. Maka yang batal bukan sholatnya, tapi yang batal adalah bacaan Fatihah pas kalimat itu. Alhamdulillah apa jenenge? Bacaan tasdid Al-Rahman. Maka bacaan Al-Rahmannya itu yang batal. Berarti harus diulangi ketika memang dia tidak tahu atau tidak sengaja. Walau khaffafa iyyaka
amidan aliman ma'nahu kafaro li'annahu dhu'us syamsi wa illa sajada lis-sahwi. Ketika ada seseorang membaca lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang harusnya ada tasydid pada ya, tapi dia membaca tanpa tasydid. Iyyaka na'budu tanpa tasydid. Ketika ada orang yang membaca semacam ini dalam kondisi sengaja dan dia tahu maknanya, maka hukumnya berat, kafir. Hukumnya kafir. Karena apa? Karena maknanya iyyaka tanpa ditasydid, iyyaka itu adalah dhawu syams. Jadi terangnya sinar matahari. Jadi kalau dimaknani ngeten, iyyaka na'budu, hanya kepadamu terangnya matahari aku menyembah. Makanya membaca semacam ini kalau dia sengaja dan tahu maknanya itu dihukumi kafir. Wa illa kalau dia tidak sengaja atau dia tidak tahu maka cukup sujud sahwi. Walau syaddada mukhaffafa shahah. Sebaliknya, kalau tadi membaca tanpa tasydid huruf yang semestinya tasydid. Kalau sekarang membaca tasydid huruf yang semestinya tidak ditasydid. Jadi ono huruf gak ditasydid tapi dibaca tasydid. Maka bagaimana? Ya shahah. Maka hukumnya sah-sah saja. Sah-sah saja. Artinya sah niki mono ijza. Itu mencukupi atas nama bacaan Fatihah meskipun dihukumi tidak baik. Contoh, iyyaka. Iyyaka cara tegene lebet itu membaca iyyaka tapi kafir ditasydid. Itu juga sama. Hukumnya tetap sah tapi tidak baik. Sebaiknya tidak dilakukan. Wa yahrumu ta'ammudu kawaqfatin latifatin bainas sini wa ta'i min nasta'in. Dan ketika mentasydid huruf yang semestinya tidak ditasydid itu dilakukan dengan sengaja, maka hukumnya berdosa. Meskipun gak batal tapi hukumnya dosa. Sebagaimana melakukan waqaf, pemberhentian yang sebentar antara sin dan juga taknya lafaz nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada perbedaan. Jadi mandek antara huruf sin kali tak nasta'in. Membaca semacam ini waqfah, terjadi waqaf berhenti sejenak antara huruf sin dan juga tak, itu ketika dilakukan secara sengaja maka hukumnya diharamkan. Wa ma'ari ayatin walatin. Ini sebelum diteruskan. Sebenarnya kalau untuk masalah bacaan-bacaan ini banyak sekali kasus-kasus yang perlu disikapi. Di antara ini yang pernah ditanyakan wae sawit dua pertemuan kalau koyo maca ngamta. Ini apakah orang bacaan semacam ini dihukumi sah atau tidak? Maka kalau melihat ini wow dan juga kalau mau dicek di kitab-kitab yang lain, pembacaan ngamta itu bukan pembacaan ibdal, bukan perubahan huruf, tapi sekedar napa nggih? Lausa, cara ngoten ngowosi kurang pas ngoten to. Cara ngono gak sampai merubah huruf, mek ngowosi gak pas. Terlebih lah nih, terlebih kalau itu khilqah, terlebih kalau itu bawaan bayi. Bawaan bayi ini lahirnya ngoten niku banyak. Masih sinau tajwid terus-terusan dipancet angamta. Niki lek teng ini kitab Tazkirun Nas wa man kana fi syai'un min hadhihi sifati khilqatan fa huwa ma'dzur. Orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria bacaan Fatihah yang tidak sempurna, tapi itu faktornya adalah faktor bawaan lahir. Ini banyak lahirnya seperti ini. An-ngamta, maka fa huwa ma'dzur. Orang semacam ini dihukumi yaudzun. Yaudzun. Masa tapi dihukumi gak sah. Ya wis sinau, ya wis ngaji tajwid wis tuwek. Belum sembahyang, wis makdzur ngoten mawon. Itu wudu. Selama tidak fatal. Gak sampai benar-benar merubah. Lek ngerubah sing koyo iya kawau nggih wa fatal. Itu fatal. Wa ma'ari ayatin walatin. Kemudian termasuk keharusan di dalam membaca Fatihah adalah menjaga mualah, menjaga bacaan Fatihah itu harus dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara kontinu. Bi ayatiya bi kalimatiha 'alal bilahi bi alla yasila baina syai'in minna wa ma ba'dahu bi aksar min saktatit tanaffus awil aini. Dengan gambaran
Gambaran kontinu, gambaran terus-menerus dalam membaca Fatihah itu adalah dengan gambaran orang yang sholat itu membaca kalimat-kalimat Fatihah secara terus-menerus. Dengan gambaran per kalimat, per ayat itu tidak dipisah-pisah, melebihi dengan batas sekadar untuk bernafas. Jadi lek ambaan yo gak apa-apa ngambaan. Tapi kalau melebihi itu atau menggeng-menggeng jadi kesel mandek. Tapi kalau lebih dari itu, maka itu memutus mualah, memutus kontinu Fatihah. Kalau sampai kontinu Fatihah ini terputus, berarti kudu dibaleni mulai awal. Karena Fatihahnya nggak jadi, harus dibaleni, diulangi sejak awal. Terus harus dibaca secara kontinu. Fayu'idu qira'atal Fatihah bitakhalluli dzikrin ajnabiyyin la yata'allaqu bis sholati fiha wa inqal. Maka orang yang sholat harus mengulangi bacaan Fatihah disebabkan dia membaca di tengah-tengah Fatihah. Dia membaca zikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Tengah-tengah maca Fatihah, moro-moro maca zikir sing gak ono hubungane karo sembahyang. Meskipun zikirnya itu sebentar, meskipun zikirnya itu sedikit, ya mek kalimat rong kalimat tetap itu memutus mualah. Kalau memutus mualah harus membaca Fatihah ulang mulai awal sampai akhir. Contohnya nopo? Kabak di ayatin min ghairiha, membaca setengah ayat dari selain Fatihah. Wa kaham di anisin wa in sunna fiya ka kharijah li isy'ari bil irad. Itu nang jerone sembahyang. Wae maca Fatihah, tengah-tengah maca Fatihah. Kok ternyata dia itu membaca alhamdulillah bagi mereka-mereka yang bersin. Wae maca alhamdulillah. Jadi meskipun itu hukumnya disunnahkan di dalam sholat, sebagaimana di luar sholat, tapi bacaan itu memutus mualahnya Fatihah, memutus kontinunya Fatihah. Sehingga kalau dia membaca itu, dia harus mengulangi bacaan Fatihah mulai awal sampai akhir. Karena itu mengindikasikan dia i'rad, dia berpaling dari bacaan Fatihah. Wala yu'idul Fatihata bitakhalluli ma lahu ta'alluqun bis shalah. Tidak memutus mualahnya Fatihah, tidak perlu mengulangi Fatihah ketika seseorang membaca zikir di tengah-tengah Fatihah tapi zikirnya itu masih ada hubungannya dengan sholat. Zikir yang masih ada hubungannya dengan sholat, contohnya nopo? Enak-enak maca Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Imamnya tiba-tiba waladhdallin, ya kita amin. Amin. Nanti baca Fatihahnya gimana? Mengulang sejak awal atau meneruskan? Ya meneruskan. Karena membaca amin untuk tilawatil imam, untuk bacaan imam itu termasuk zikir yang masih ada hubungannya dengan sholat, sehingga tidak memutus kontinu Fatihah. Wasujudin litilawati imamihi ma'ah, atau sujud tilawah karena bacaan imam. Jadi imamnya mau ayat-ayat yang kalau di luar Fatihah, di luar sholat biasanya kita baca subhanallah. Maka kalau dalam sholat itu kita disunahkan untuk sujud tilawah. Meskipun di luar sholat juga sama, sunnah sujud tilawah. Kok misalnya imamnya mari maca ayat niku sujud tilawah, awak dia tengah-tengah maca Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, sujud tilawah. Maka ketika kita ikut sujud tilawah, bangun dari sujud tilawah tinggal meneruskan ayat Fatihah yang tadi kita baca, karena itu tidak dianggap sebagai pemutus kontinu Fatihah. Wa du'ain min su'ali rahmatin wasti'adatin min adabin wa qawli bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Begitu juga termasuk tidak memutus kontinu Fatihah, bacaan doa. Doa niku baik permintaan rahmat seperti ketika kita membaca ayat wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Niku kita disunahkan, dianjurkan untuk membaca Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Atau contoh yang isti'adzah 'anil adzab, meminta dijaga dari siksa. Ketika ada bacaan ayat walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin, maka kita dianjurkan untuk membaca Rabbi inni a'udzubika minal adzab. Bacaan-bacaan ini termasuk bacaan bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Bacaan-bacaan ini tidak memutus kontinu atau mualahnya Fatihah.
li qiraati imamihi ayil fatihah au ayatas sajdah al-fatihata au ayatas sajdati awil ayatal lati yusannu fiha ma dzukira li kullin minal qari'i was sami ma'muman au ghairah fi sholatin wa kharijah. Kita membaca amin, kita sujud tilawah, kita membaca doa karena bacaan imam. Karena imam membaca Fatihah, akhiri amin. Karena imam membaca ayat sajdah, akhirnya sujud tilawah. Karena imam membaca ayat yang dianjurkan untuk berzikir bagi si pembaca dan si pendengar, baik makmum imam di dalam sholat maupun di luar sholat, maka itu tidak memutus mualah Fatihah. Falau qara'al musalli ayatan au sami'a ayatan fiha ismu Muhammadin lam tundab as-salatu alaihi kama afta bihin Nawawi. Ketika seseorang di dalam sholat membaca ayat-ayat atau mendengar ayat-ayat yang di dalamnya ada lafaz Muhammad, ketika di dalam sholat kita membaca ayat atau kita mendengar bacaan ayat yang di dalamnya ada nama Kanjeng Nabi, ada asmo Muhammad, maka tidak dianjurkan bagi kita untuk membaca sholawat untuk Nabi. Jadi orang mau ayat Quran ke enten asmo Kanjeng Nabi, gak perlu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini gak ada anjuran semacam ini. Sebagaimana hal itu difatwakan oleh beliau Al-Imam Wahidin An-Nawawi. Wala bi fathin alihi ayil imam idza tawaqqafa fiha bi qasdil qiraah walau ma'al fath. Begitu juga tidak termasuk memutus mualah, tidak memutus mualahnya Fatihah ketika makmum mengingatkan bacaan imam. Ketika makmum mengingatkan bacaan imam dan imam itu memang berhenti di dalam bacaannya, dan dia imam itu berhenti, imamnya bingung, lali bolali buka hafal. Akhirnya makmum ini berinisiatif untuk membaca ayat yang dibaca oleh imam dengan tujuan ya maca Quran, maca ayat, dan sekaligus tujuannya mengingatkan. Maka ketika itu dibaca di pertengahan Fatihah, maka tidak memutus Fatihahnya. Artinya mari ngeling no, lanjut mana Fatihah ini, karena itu tidak termasuk memutus walahnya Fatihah. Wa mahalluhu kama qala syekhuna in sakata. Mengingatkan imam, membaca ayat yang sedang dibaca imam dalam rangka mengingatkan, itu memang tidak memutus mualah jika memang imamnya sudah sampai berhenti. Jadi lah imam itu cara maca ayat nggih saking gak ini sampai mandeg-deg bisa. Mandeg-deg. Maka kalau kita mengingatkan, maka itu tidak memutus mualah Fatihah kita. Tapi lah imam itu sih tarodud, sik ngeling-eling, muter-muter wajah, muter-muter. Kalau kita ingatkan, wah ini beda lagi. Ini memutus mualah. Karena coro gentingnya, coro darurat itu gak pati darurat. Wong kulo sik usaha ngeling-eling. Durung mandeng jegrek sih. Durung mandeng deg sih. Maka kalau kita mengingatkan, kita membaca ayat yang sama untuk mengingatkan, itu memutus mualah Fatihah. Tapi lek wis imam itu mandeg jegrek, blek gak eling blas. Maka ketika kita membaca ayat yang sama dalam rangka mengingatkan, maka itu tidak memutus mualah. Wa taqdimu nahwu subhanallah qabla al-fath yaqta'uha 'ala al-awjah li'annahu hina idzin bi makna tanabbah. Ketika seorang makmum sebelum mengingatkan terlebih dahulu membaca subhanallah. Jadi saat durunge maca ayat gawe ngelingno imam maca di subhanallah. Subhanallah, maka itu jelas memutus terhadap mualah Fatihah. Karena kata-kata subhanallah itu ketika di dalam sholat untuk mengingatkan, ya cara maknanya ngoten mboten subhanallah. Tanabbah, lingo keliru. Li'annahu bimakna tanabbah. Cara maknanya subhanallah jarune sembayang eling terus gak subhanallah. Tapi tanabbah. Wa yu'idul Fatihah bi takhalluli sukutin tala fiha. Bihaitsu zada ala saktatil istiraha. Ini juga termasuk memutus Fatihah. Sehingga karena memutus Fatihah, Fatihahnya wajib diulangi. Ketika kita di tengah-tengah Fatihah terjadi sukutin tawil, meneng sawi, meneng suwi itu sak pinten? Meneng suwi itu meneng yang melebihi kadar berhenti untuk istirahat, berhenti untuk bernafas.
Cara maca Fatihah Ar-Rahmanir Rahim mandek. Enggak apa-apa mandek istirahat. Lek kabeh-kabeh yo gak iso soalnya. Kalau berhenti sekedar saktatil istirahat, berhenti untuk istirahat enggak masalah. Tapi kalau melebihi kadar itu, menengi rodok kesuwen, maka itu memutus mualah Fatihah. Kalau memutus mualah Fatihah, maka wajib Fatihahnya diulang sejak awal. Nah, apakah baca Fatihah itu kalau wakaf sebenarnya baca Fatihah itu bagaimana? Cara aturan itu orang itu kalau mau baca wakaf ya wakaf, kalau memang baca wasol ya wasol. Jadi cara wong maca niku Ar-Rahmanir Rahim lek wakaf. Tapi lek diwasol ya berarti Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi banyak praktek dari kita sing maca niku cepet-cepet. Niku ya wakaf, rodok setengah wakaf, rodok setengah wasol. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dilihat bacaan huruf terakhir ayatnya itu wakaf. Tapi lihat delok gak ambane niku wasol. Bacaan semacam ini bagaimana? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaannya itu kalau dilihat, didengar itu semi wakaf, semi wasol. Jadi delok hurufe sukun ayat terakhir itu ya rupane ya wakaf, tapi delok keambeane wasol. Ini bagaimana? Ternyata kalau di dalam kitab-kitab itu dikatakan kitab fikih, termasuk salah satunya di dalam Al-Hawilil Fatawa Imam Suyuti, bahwa praktek bacaan wakaf itu boleh dipraktekkan meskipun tanpa bernafas. Jadi oleh moco wakaf masih gak ada ambaan. Gini wow. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu. Karena ada sebagian orang yang ngono gak wakaf, lakar wakaf wasal. Menurut pandangan dia wakaf itu kudu ambaan. Kudu sukun terus ambaan. Ternyata kalau dalam beberapa kitab fikih dinyatakan wakaf itu boleh dipraktekkan meskipun tanpa bernafas. Bila udrin fihima. Kita wajib mengulangi bacaan Fatihah disebabkan kita mengingatkan imam, disebabkan zikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat, ataupun disebabkan diam yang terlalu lama. Itu jika memang tidak ada ulur. Lek enten ulur, misalnya wong gak ru lek zikir koyo ngono iku mutus Fatihah imam. Gak ru lek meneng suwe niku mutus mualai imam. Mualai di bacaan mualah Fatihahnya. Maka kalau seperti itu, falau kana takhallulu dzikri al-ajnabi awis sukutit tawili sahwan au jahla, kalau memang dia diam lama, dia baca zikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat, itu faktor lupa atau faktor ketidaktahuan, au kana sukutu litadzakuri ayatin, utawa dhek meneng ngeling-eling mari Ar-Rahmanir Rahim sampe gak tau ning imami dikongkon imami malah lali Ar-Rahmanir Rahim mau menang suwi, tapi dalam rangka tadzakuril ayat, untuk mengingat-ingat satu ayat yang dia lupa, maka kalau seperti itu lam yadurra, itu tidak masalah. Artinya Fatihahnya boleh dilanjutkan, tidak terputus mualahnya. Kama law karrara ayatan min fi mahalliha, sebagaimana orang yang mengulang-ulang ayat Fatihah pada tempatnya Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Ini sama, tidak memutus mualahnya Fatihah walau li ghairi udrin, meskipun tanpa udzur. Jadi yo gak lali, cuma ya diwaca terus-terusan Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir. Karwane lek lali ngiling-ngiling. Niki mboten, gak krono lali, diwaca ngono bolak-balik. Itu sama, tidak memutus mualahnya Fatihah. Au ada ila ma qara'ahu qablu wastamarra 'alal atau dia kembali pada ayat-ayat yang sudah dibaca tadi. Gak masalah, tidak memutus walahnya Fatihah menurut qaul Hujjah. Far'un law syakka fi asna'il Fatihah sanatan kok pilih saking kanca-kanca wonten ingkang kira sepakat utawi tanglet memang gak. Monggo sing badhe tanglet sambil nunggu wonten beberapa poin yang mungkin harus kula tambahkan. Jadi dari pembahasan malam ini niku membahas mengenai tentang permasalahan bagaimana caranya kita itu di dalam membaca Fatihah itu harus tepat sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya. Ini sebenarnya
kalau dilihat dari sisi positifnya, yang saya ini memang positif. Namun terkadang seringkali kita itu di dalam memahami pemahaman kitab yang seperti ini menyebabkan kita itu dalam membaca Fatihah terlalu ngoyo. Kalau bahasa nih, terlalu ngoyo yang dalam maca hurufe koyok-koyok maseh-maseh kalau bahasa nih. Kan seringkali ya dari kita itu seperti itu. Pingin iku ngamalno apa sinapapun mungkin lek maca Fatihah iku kudu fasih tenanan, kudu teko hurufe kudu pas, kan ngoten nggih. Akhirnya awak dhewe sampai-sampai kadang niku koyok-koyok kadang ngerasa gak sah, bacaan Fatihahnya gak sah, kurang tepat dan juga yang lainnya. Maka ini perlu kami imbangi dengan dawuhnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Tadhkirun Nas. Beliau itu dawuh seperti ini. Dalam dawuhnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nas, dawuhnya beliau seperti ini. Wa sami'a radhiyallahu anhu rajulan yajharu bi adhkari salati wa yushaddidu makharijal hurufi wa rajulan akhara yukarriru al-basmalah. Jadi ceritanya beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu suatu ketika pernah melihat ada seorang laki-laki yang di dalam dikiran salat itu terlalu diulang-ulang, bismillahnya juga terlalu diulang-ulang di fase-fase. Bahasanya seperti itu, di fase-fase. Langsung beliau niku dawuh seperti ini, faqala li ahadima, langsung Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas langsung dawuh, ama sami'ta qaulallahi ta'ala alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Langsung didhawuhi kalian Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kowe iki salat kok malah konsen karo makhraj huruf ora gelem khusyuk. Bahasane wa min aina al-khusyuk liman yata'ammaku fi idharil huruf. Bagaimana seorang itu salatnya bisa khusyuk kalau konsentrasinya itu cuma bahas huruf, hurufnya di fase-fase malah salah kaprah bahasa. Wa yastahilu bi waswasatihi wa bisab sabatihi anil insati wasukun wal qudri fi shalah. Justru ini menyebabkan dia itu tidak bisa khusyuk, tidak bisa khudur di dalam sholat. Bahkan yang lebih parah, beliau niki langsung mengingatkan dengan bahasa seperti ini. Wa qala lil akhar ma hakada as-shalah. Salat ini tidak seperti ini. Kamu terlalu memfasih-fasihkan huruf-huruf yang ada di dalam Fatihah. Sirtum bi ta'ammukikum fi ikhrajil hurufi tuhayyirun. Justru gara-gara kamu terlalu ta'ammuk, membacanya terlalu difasih-fasihkan, itu justru kamu malah merubah huruf tersebut dari makhraj asalnya. Pun biasa-biasa mawon. Walam tafhamu al-ma'ani, kamu tidak paham terhadap maknanya. Terus intinya wa tatawalladu minal harfi idza ta'ammaktum fi ikhraji hurufun katsira. Nek kamu terlalu memfasih-fasihkan justru nanti bisa menjadi huruf lain. Oh, terus intinya kalau di sini hanya ingin apa bahasanya ini? Mengingatkan lagi, mengimbangi ya. Mengimbangi antara yang ada dalam kitab Al-Qur'an ini berupa kita itu harus memang benar-benar fasih tepat dari segi makhraj hurufnya dan juga yang lainnya. Tapi satu sisi lain kita juga harus ingat sing jenenge salat itu bukan hanya konsen di dalam nempak makhraj mawon, atau bahkan jangan sampai kita itu cuma konsen dalam hal itu yang menyebabkan justru gara-gara maseh-maseh akhirnya malah gak tepat. Niku dawuh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nas seperti itu. Terus bacaannya biasa-biasa mawon. Justru terkadang kita itu kepingin masing-masing. No, akhirnya nyuwun sewu bahasa kadang maca bismillah itu mawon gak iso sempurna. Maca bismillah itu akhirnya bis terus. Niki sampai dawe niki dawe sinten dalam kitab Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitab Bughiyah niki sampai dawe orang yang was-was, yang baca bis terus gitu, niku kalau tidak diniati untuk membaca Fatihah, maka sholatnya batal. Bahkan menurutnya sinten namine waqala Abu Mahromah wa bal hajj tabdulu mutlaqan. Menurutnya Imam Abu Mahromah, orang yang dalam sholatnya itu baca bis terus, niatnya baca bismillah, tapi gak dadi si diwaca bis doa. Ini menurut Imam Abu Mahromah malah batal secara mutlak. Artinya begitu ya, artinya satu. Memang kita tidak salah di dalam mempelajari kitab Fathul Muin yang memang
benar-benar selalu mengingatkan kita agar bacaannya itu benar-benar pas. Tapi kita juga jangan sampai kebablasan sing sampai terlalu di fase-fase yang justru malah menuju ke makhraj huruf asalis tepat itu tadi. Pun kalau cuma bikin mengimbangi itu mau. Pun monggo saking bolo-bolo biar menawi ada yang tanya jangan bawakan ini atau yang lainnya monggo. Yang tadi iya yang butuh dari sehingga ketika salah dalam artian tidak sengaja kemudian harus sujud sahwi. Oke. Nah itu bukan harus sunnah. oh sunnah. Sunnah harus ya. Nggak ada harus. Kalau sengaja sunnah kafir. Berarti sunnah gitu. Sunnah. Bukan harus ya. Ya intinya ngeten. Tidak Yang namanya diulangi. Kalau hanya diulangi ya. Itu tetap kalau orang itu bahasanya pakai iya karena itu pertama kewajiban pertama adalah dia harus bacaannya di tempat nomawon iya. Artinya diulangi. Itu yang pertama. Yang kedua ada kesunahan sujud sahwi karena dia itu melakukan suatu hal yang andaikan dia itu sengaja melakukan niscaya salatnya akan batal. Nah, adapun tadi bahas masalah ketika orang mengucapkan iya karena butuh tanpa tasdid itu bisa dihukumi kafir ketika dia itu mengetahui dan juga menyengaja. Itu ketika memang dia meyakini hal tersebut. Cara pembahasan i'anah ini itu Qalasin mim yang bagi ini takoda al makna hina ini. Orang baca iya karena butuh tanpa tasdid dalam keadaan sengaja dan mengetahui itu bisa kufur. Catatannya adalah ketika dia itu benar-benar meyakini, artinya meyakini itu benar-benar menyembah sing jenenge cahaya matahari. Sehingga kalau tidak seperti itu bi khilafi man i'taqada khilafahu wa qasada al-kadzibah. Halnya kalau orang itu nggak meyakini hal tersebut, tetap menyembah Gusti Allah cuma lafaznya seperti ini nggak tepat, maka nggak sampai bisa dihukumi kufur berdasarkan. Ini ada hubungannya dengan masalah keyakinan sebenarnya. Kalau meyakini berarti nggak bersalah. Itu beda lagi. Oke, monggo. Ini soalnya bahas bab Fatihah mawon. Fatihah kok bener no. Kongkon Fatihah itu di fase. Oh, tetap ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang dalam sholat ini kan apa namanya baca di dalam Fatihah. Ya sampai ketika Fatihah ini tidak di atasnya bilang karena ada yang lahan dan Fatihah yang tidak dimaknai. Artinya bahwasanya lahan yang bermakna kan sudah dijelaskan lalu banyak bahwasanya sebetulnya ada lafaz anakna atau bahasa anakna baca anak itu amsi. Ini kan ini lahannya yang tidak kecil itu kan masih dimasukkan itu. Najis itu. Bahasanya dimakful dan najis. Najis atau bahasa apa namanya dan ini yang paling penting kalau kita najis otomatis kan harus angka atau artinya harus aja jadi dalam kata ada tiga itu juga beberapa ini kan salah jelas banget gitu. Ini bukannya langsung saja dalam fokus masalah. Dalam masalah ini saya butuh itu saya lahan, maka saya coba bisa bermakna tidak. Lahan saya kan saya tidak bisa ubah. Tutup yang saya ucapkan yang lahan. Al-Rahmanir-Rahim itu bahasa Al-Rahmanir-Rahim saya ucapkan aku beramah. Loh, ini juga saya, ini juga saya untuk saja. Anu kembali
bermakna benar. Yang pertama, bisa sampai kali apakah bermakna atau tidak? Yang kedua, kemudian dalam masalah ketika di dalam model suara, ketika ada rapat sudah serbuwi dan senang untuk kita sudah serbuwi misalnya. Terus itu adalah kata-kata bala wala dan masyahidi atau ketika ada rapat itu salam kolon wahbi. Di sini bala wala dan masyahidi kan kalau kita tidak terbiasa di dalam semua. Nah, jadi yuk nggak masalah. Iya, kalau ada di dalam itu digunakan kita semua itu tidak masalah. Ketika orang kata asing mestinya Fatihah mestinya diucapkan. Buat itu saya fokus dari. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nopo nih pertanyaannya ya nopo. Tadi apa saya makan nggak bisa baca kok jelas dulu nggak usah baca kok aku manyali apakah kita saya terangkan yang dua makna atau tidak? Kalau saya lakukan yang dua makna pasti nggak bisa mengambil gitu. Bahaya nggak boleh. Tapi nggak sih itu gila itu bahaya gitu. Susah sekali. Urusannya kali amplop nih. Ini memang pembahasan yang sering dibahas nih. Bukan hanya dalam urusan non ar-Rahmanir Rahim atau yang lainnya. Yang banyak juga itu memang dari segi ibdalul huruf itu kan juga sering terjadi. Walau dhalin itu juga sering orang-orang itu ganti artinya mengganti huruf dot menjadi dot itu juga banyak kan seperti itu. Cuma yang menjadi sekali lagi yang menjadi titik tekan ini dalam hal ini yang paling ringan itu kita mengikuti pendapatnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Mungkin pun sering pulau sampaikan. Jadi dulu niku ada ceritanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu dakwah di sebuah pedalaman, desa pedalaman. Alasan. Cara bahasanya Badawi bukan Badui. Di daerah-daerah Badui seperti itu. Kemudian di daerah yang pedalaman ini ditemukan sebuah mushola yang di situ sudah ada imam rotibnya. Biasanya diimami kali wong mriku dhewe. Kebetulan imamnya itu gak iso muni Fatihah dengan tepat. Akhirnya ketika Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu berkunjung ke situ, beliau diaturi dengan mondit ingkang ngimami. Katanya imam rotibnya seperti itu. Dawe Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, wis gak awakmu sing mamono. Karena dawanya beliau ada pendapat yang mengatakan bahwa walaupun itu enggak begitu tepat, itu tetap diperbolehkan. Contoh yang paling ringan jenengan tingali nang anai. Qauluhu wa walau dan bidhain al-ghayatu lirad ala man qala bi sihhati dzalika li usri tamyiz bainal harfaini ala katsirin minan nasi likul bil makhraji. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau orang itu salatnya bukan walad dhalin tapi walad dhalin pakai
do, maka itu menurut sebagian pendapat itu sudah dianggap sah. Bahkan kalau bacakan ibarat yang di dalam kitab nopo jenenge Barikoh Muhammadiyah. Barikoh Mahmudiyah niku bahasane malah ngeten. Ojo kerang-kerang ngambek wong awam bahasane ngeten. Qauluhu la tajuzu as-salatu biduni tajwid wa hum mimman ya'lamu annahum la yaqdiruna 'ala tajwid. Nggih, li kinnati alsinatihim aw la yata'allamuna li mujarradi tasahul fayatrukuna as-salata ra'san. Nggih, wa hiya jaizatun indal ba'di wa in kana dha'ifan. Fal 'amalu bihi aula min at-tarki aslan. Fa 'alal wa'adi wal muftina ma'rifatu ahwalin nasi wa 'adatihim fil qabuli war raddi was sa'i wal kasali wal amiyah. Jadi di sini ada peringatan daripada Sahibul Barikoh Al-Mahmudiyah. Beliau itu dawuh bahwa jangan sampai ada ucapan orang-orang awam itu nggak boleh sholat tanpa adanya tajwid. Bahasanya ngene. Jangan sampai ada orang itu ngomong sholat kok gak ada tajwid menubi gak oleh. Jadi jangan sampai ada omongan seperti itu karena orang-orang awam itu kalau sampai diomongi seperti itu, sholat sing Fatihah itu gak ada tajwid, sholatnya gak sah. Itu biasanya orang awam diomongi dengan model seperti itu. Yang ada malah mereka gak mau sholat, malah mutu. Orang kok karepannya awak ini kan api, ben arek ini ku napa Fatihah tepat. Tapi yang ada justru kebalikannya, gara-gara awak dhewe ngomong sholat kok gak tepat kabeh Fatihah. Sing ono mereka itu malah mutu gak sholat. Ini justru malah bahaya. Makanya teng mriki dawuhna wis gak apa-apa Mas yo wong salate niku Fatihah gak tapi tepat. Menurut sebagian ulama, yang penting qurbil makhraj teng mriki bahasane seperti itu. Yang penting ada qurbil makhraj maka itu sudah diperbolehkan dan dia sudah dianggap sah. Adapun lahan ini jangankan kelasnya sinten namanya beliaunya niki. Sekelas ulama besar asmone sinten kula Subeni kok nggih kula pados sisih dari mangki-mangki. Niku beliau juga lisannya pernah terkena lahan. Sehingga beliau niku sampai ngimami gurine niku nggih padha ulama. Tapi berhubung kalah pamor cara bahasane ngoten iki. Ulama ini jenenge terlalu besar. Akhirnya mboten wani. Makmum-makmum sing padha ulama mboten wani ngilingno. Jadi kita padosi mari cerita niku ceritane masyhur. Mengenai permasalahan wis ulama gede tapi sik lahan. Tapi itu beliau mengatakan bahwa itu termasuk tetap sah karena lahannya itu masih bisa ditolerir. Iki kalau batasaken ibarat ini. Kalau wis matos sisik dari kepanggih. Terus untuk masalah cadel-cadel sintingan seperti itu niku mboten masalah. Aman insyaallah aman. Tapi lek juara aman ngoten kira-kira di paruh mboten nih kira-kira. Nggih, sah. Jadi sambil pertanyaan linten ini mangke kalau paring ibarat masalah memori hurufnya ini kalau tidak tepat atau mengurangi hurufnya itu batal kan? Lek mengurangi ya batal. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ada jelas itu. Tidak, lafadznya batnya Bismillah itu gak jelas apa gak ada Bismillahirrahmanirrahim dulu.
Terus lagi satunya iya karena dua iya. Padahal yang Malik Yaumiddin betul iya karena dua iya. Itu gimana? Dari yang pertama betul, yang kedua enggak. Iya karena dua iya. Bisa. Itu terima kasih. Ya intinya kan kalau sudah apa namanya batasannya itu kan sampun wonten faktor ini wow. Kalau artinya kalau sampai ada pengurangan huruf seperti itu kan nanti bisa-bisa nanti tidak sah kalau tidak dibenarkan lafadz iyaka yang tidak ditasydid. Soalnya memang ini banyak yang Bukan tasdidnya, dalilnya. dalilnya kenapa dalilnya? Yang betul ya, yang pertama Malik Yaumiddin iya karena dua iya dan tadinya yang tadi dal yang kedua dal iya karena dua iya terus lagi bismillah baknya lafaz bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bae hilang atau lah iya itu gimana lek bae sampai bener-bener hilang nggak dibaca nggak jelas mboten sah. Misal memang nggak dibaca nih, pakai ismi langsung bisa. Nggih kalau seperti itu nggih memang mboten sah. Tapi kalau istilahnya cuma mungkin pas wayahe ba itu gak mlebu mi. Yes, misal seperti itu nek ngoten nggih sah. Artinya sebenarnya batasan itu semua sudah jelas. Kalau memang sampai ada pengurangan bacaannya nggak sah. Kan seperti itu ya, bacaannya nggak sah. Itu yang positif pasti itu bacaannya nggak sah. Nanti kalau masalah batalnya sholat itu ketika nggak dan diulangi sampai lanjut ke rukun yang setelahnya itu yang nanti bahaya yang menyebabkan sholatnya tidak sah. Lah kemudian wow nopo masalah makhorijul huruf ini budu nih iya karena budu. Sekali lagi bahasan ini wow mohon sebenarnya dalam pelafatan itu bagaimana? Apakah harus kudu benar-benar tepat ataukah sing penting iku rodok mirip unoai wis dianggap sah. Nah ini gue memang sampun di wonten tentang kitab anae maupun di jadi ketika itu masih berdekatan artinya nggak sampai anu ya itu juga ada khilaf di antara para ulama tergantung hurufnya. Wau teng mriki bahasane tinggal itu nanti dianggap mengganti atau tidak seperti lek wau nggih sing huruf ha wau kan sama jelas nggih. Sing ada perbedaan di antara para ulama itu pertama huruf ha. Ha kalian alhamdulillah kali alhamdulillah. Itu tadi ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan sah. Kemudian juga qaf ihdinas siratal mustaqim. Nah ini pun sah semuanya sepakat. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim pakai G. Nah itu ya napa namanya khilaf di antara para ulama. Tapi ulama-ulama Yaman para habaib niku menganggap niku mboten masalah. Memang bacaannya memang seperti itu bahkan. Terus marang enten mungkin ada beberapa huruf yang harus dibahas. Yang memang apakah itu nanti dianggap sah atau tidak. Tengeriki wau kemudian yang masalah ini ya. Gila. Aku pikir lahan. Iya, teng mriki bahasane ngeten iki.
Wa fi fathil jawad taqidu butlanis sholati bil mughayyir. Wa nasu ibarati fa in khaffafa al qadiru awil ajizu al muqassiru musyaddadan aw abdala harfan bi akhara kadodin bidhain wa dzalil alladzina al mujama bil muhmalah khilafan lizarkasi wa man tabi'ahu. Tapi aulahana lahnan yuhayyiru al makna kadom nita'i an amta au kasri au kassaroha fa in ta'ammada dzalika wa alima tahrimau batalat sholatuhu fil muhayyir bil makna wa qira'atuhu fil ibdal alladzi lam yuhayyir. Terus intinya kalau memang itu tadi sing nak budu itu nak menggah kula itu dianggap ibdal mboten to tarafnya. Kok kedengarannya masalahnya yang pertama itu betul. Oh iso no, dek iku iso. Oh, bisa, yang pertama bisa betul. Tapi yang kedua jadi enggak, iya anak dua ya. budu iki opo mesti sampai terjadi. Iya, itu dulu. Dalilnya. Mek ngowo sih gak pas. Mek ngowo sih gak pas. Itu ya, Malik Yaumiddin. Betul kan ya? Ye. Iya, karena dua iya. Salah enggak kan beda sama yang sama-sama Beda, memang kalau dari segi bedanya beda. Cuma ini kita kalau bacanya iya karena budu, dunya ini termasuk penggantian dal betul sih. Maksudnya ngeten. Itu menurut jenengan itu harus diganti ke taraf dot atau ke taraf do atau ke taraf mana? Kok menggah kula nggih. Itu aman, maksudnya enggak ada penggantian, itu tetap dal itu. Ya masalah saya tanya tuh yang pertama betul kok yang kedua salah loh. Dan salahnya dari segi mananya? Salahnya dari segi mananya? Kan pun jelas pelafatannya dal. Yo salah saya tidak tahu Pak ya. Yang itu kan Malik Yaumiddin, jelas ya. Terus iya karena dua iya kan beda sudah. Beda sama yang pertama. Padahal orang satu itu. Ini perlu guru tajwid dadi gini. Makharijul hurufi pas napa mboten. Kalau menggatulah memang ngeten lho, kan cara bahasane nggih. Setahu saya dalam masalah tajwid, masalah tajwid itu kalau do itu kan keluarnya dari depan. Kalau walat bolin dot itu dari apa iki jenenge kanan atau kiri, pokoknya bukan dari depan. Tapi yang lebih baik itu kiri. Nah, sedangkan kalau dal niku nggih biasa, iya kana budu. Lah sedangkan kalau itu dianggap merubah, menurut saya sama sekali itu belum berubah. Itu masih dalam makhrajnya huruf dal itu Iya, sendiri. saya tahu itu Pak. Tapi orang satu kok beda dalnya gitu loh Pak. Yang pertama Malik Yaumiddin. Ya kan tuntutan Iya karena dua iya kan sudah beda sama yang pertama tadi. beda, harokatnya benten kok benar. Sudah. Kan tuntutan harokatnya itu kan juga mempengaruhi suara. Dia itu ya beda. Iya betul. Jelas beda. Untuk Ya, menggakula memang niku intinya buatan sampai ke taraf gantian sampai. Monggo ya no. pertanyaan baru. Kalau misalnya caranya itu tidak ada nesesnya, kalau misalnya dia anak budu, nah itu tak boleh. Dal bisa. Jadi kalau iya karena budu, insya Allah ya. Malik Yaumiddin, iya karena budu ya beda tadi sampai budu. Masalah itu saya tahu Pak. Prakteknya kan musuh tak? Pantingannya dengarkan ya. Malik Yaumiddin. Ya, dengarkan ya. Iya karena budu
dua iya. Beda apa enggak? Beda. Beda. Lah iya. Orang Dia satu. iya karena maliki yaumiddin. Tak bener loh, laksanakan ya. Sama-sama makhluk, sama-sama itu. Iya, iya karena dua iya kan. Iya. Ya saya aku beli. Iya, iya karena dua iya. Ya. Yang benar. Iya itu dikatakan. Sing Saya katakan. iya. Ayo iya itu dua harus dikatakan. Ditanya itu kok dikatakan yo. Yang ditanyakan ini kan bedanya. Iya. Ayo iya karena dulu mana iya itu selanjutnya. Nah ini. Maliki yaumiddin. Tahu enggak? Iya karena budu. Tahu enggak? Enak ya, ini untuk Pak Kacau. Ini pertanyaannya, bagaimana ketika ada orang membaca satu rentetan surat Fatihah, satu orang ini pelakunya. Yang satu itu bacaannya tepat. Tepat itu artinya 100%. Maliki yaumiddin. Tapi kemudian dilanjutkan iyyaka na'budu. Ya dal tapi ya dale ngoten niku. Ya cara Indonesia D. Ini bagaimana? Walaupun matur kepada bahwa pembacaan huruf yang tidak sampai berubah, hanya saja tidak 100%. Artinya ngawosi tok gak pas. Gak sampai berubah huruf, ya mek ngawosi niku gak pas. Kalau sampai berubah huruf positif, ini hukumnya membatalkan. Tapi kalau sampai tidak sampai berubah huruf, mek ngawosi gak pas. Cara bahasa itu harfun ghairu khalis. Hurufnya itu enggak sempurna, enggak murni. Maka ketika seperti itu hukumnya tidak masalah. Hukumnya tidak masalah. Seperti kasus qaf yang dibaca tidak khalis. Enggak qaf, enggak kaf, enggak sampai berubah kaf tapi qaf. Ini bagaimana? Itu hukumnya enggak masalah. Lah praktek ini apakah juga tidak masalah ketika orangnya mampu mengucapkan qaf secara baik? Lek karuan wong ilati ngoten lak karuan. Ini bukan orang yang mampu baca mustaqim, tapi dia bacanya mustaqim, digai-gai. Ini apakah praktek semacam ini enggak batal? Di dalam kitabnya dikatakan ya. Pada praktek ini. Iki. Bon niki. Wa qawluhu sahha ay walau kana qadiran 'alal qafil khalisah. Orang membaca qaf itu hukumnya tetap sah meskipun dia sebenarnya mampu membaca qaf secara 100%. Bisa muni qaf iso, tapi digaya-gaya mustaqim. Ini sah, tetap sah. Kenapa kok sah? Wa wajhu sihhahi naibin anna dzalika laisa bi'ibdali harfin. Kenapa kok dikatakan sah? Karena pada praktek itu tidak terjadi penggantian huruf. Tidak ada penggantian huruf. Hanya saja bal hiya qafun ghairu khalisatin. Hanya saja qafnya enggak mulus. Enggak mulus cara mawas itu enggak 100% tepat. Sehingga itu tetap dihukumi sah. Sehingga pertanyaan Pak Kacong, lah orang ngomong nih maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Ya gak apa-apa. Karena meskipun satu orang itu mampu membaca dal dengan khalis, dengan mulus, dengan baik, kalau melihat praktek tafsir dengan mulus, dia baca ikut yang enggak mulus, yode itu enggak masalah. Yang penting tidak sampai berubah menjadi huruf yang lain. Kalau sampai berubah menjadi huruf yang lain itu positif. Jadi dal, jadi do, itu jelas itu berubah. Tapi kalau enggak sampai berubah, ya mek enggak khalis,
nggak mulus. Padahal satu orang yang mengucapkan gimana nggak masalah. Lek enggak pulau mekatan, tapi mbok pilih wonten sing lintungi maka monggo lintungi. Coba terus nopo badhe ya. Monggo lintungi. Sampun terus. Dari kita apa saiki? Jangan dulu. Ini Gus, kalau dalam banyak kasus kadang sering terjadi kalau kita sholat di masjid-masjid yang umum seperti di pom bensin atau di masjid tengah jalan, dan ketika di pinggir jalan, ketika kita sholat di situ, kemudian kita tidak tahu background imamnya, langsung kemudian kita makmum, ya, kemudian kita temukan dan kita dengarkan bacaan yang menurut kita itu seperti seharusnya an'amta, imamnya baca an'amta, ain baca alif. Kemudian seharusnya surat menjadi sin dan lain-lain. Yang kita tidak tahu imam itu antara buka ta'allum, sabuan, atau jahilan, yang kita tidak tahu backgroundnya atau asal usul dari imam. Nah, pertanyaannya, apakah dalam kasus seperti ini kita lebih baik mufawadah atau terus dengan kondisi imam seperti itu? Kemudian yang kedua, nanti ada beberapa diklon atau dikir yang lalu ta'alluqun bisolat, seperti tentang ayat-ayat saksi tadi, dan juga ada keterangan ketika ada nama Nabi disebut itu tidak dianjurkan untuk membaca menjawabnya dengan salat. Dalam hal ini ada kasus juga ketika kita mengimami, kemudian pada surat suhufi Ibrahim wa Musa ada yang jawab alaihi wassalam. Benar. Ketika kita ngimami kemudian makmumnya ada yang jawab alaihi wassalam itu, ya bagaimana sholat makmum? Terima kasih. Maksudnya kan jadi ketika kita ngimami suhufi Ibrahim wa Musa, selesai makmumnya bilang alaihi wassalam. Ya, terima kasih. Kalau jawab yang nomor 2 dulu nih kok, memang banyak dan ya sering terjadi ketika orang-orang itu biasanya sangat pas itu pada waktu sholat Jumat. Biasanya suhufi Ibrahim wa Musa, terus orang biasanya dari masalah. Atau bahasanya terkadang ada juga sebagian orang itu yang membaca isti'adzah ketika bacaan apa jenis surat Al-Ataka hadisul ghasyiyah itu. Maka apa? Ya banyak, pokoknya yang biasa itu para makmum itu juga nyauti, biasanya juga surat At-Tin. Kan ngeten nggih. Balawan ala dzalika minasyaitin. Dan juga yang lainnya masih banyak, maka itu dijawab. Pertama kalau khusus dalam pembahasan sing sholawat. Sholawat kepada Kanjeng Nabi dalam sholat itu tengeriki dingendikaken itu masih ada khilaf. Jadi kalau kita yang ada dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan memang nggak sunnah untuk membaca sholawat ketika kita mendengarkan ayat yang di situ ada menyebutkan nama Kanjeng Nabi. Tapi menurut satu pendapat mengatakan tetap sunnah untuk membaca sholawat yang di situ disebutkan namanya Kanjeng Nabi. Corotan bahasa tentang itu dan kita anai mawon betul satu itu dengan itu disebutno qauluhu teng qauluhu niku teng mriki wa fil ubab manasuhu law qara'a al-musalli ayatan fiha ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nudiba lahu as-salatu alaihi fil aqrab. Menurut satu pendapat mengatakan bahwa tetap disunnahkan untuk membaca salawat kepada Kanjeng Nabi menurut satu pendapat ini. Tapi catatannya
salawatnya itu bidomiri dengan domir, betul pakai isim dohir, bukan pakai asmane kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh pakai asmo, bahasanya bukan boleh. Tidak baik kalau pakai lafaz Muhammadnya. Soalnya itu nanti dianggap mengulangi atau bahkan Memindah rukun Qauli. qauli, yaitu pada tasyahud Akhir. Kata Zaid, kalau melihat hal itu maka kita simpulkan ucapan yang alaihi masalah itu secara garis besarnya tidak masalah, tidak akan membatalkan terhadap sholat karena itu kandungannya adalah doa, sehingga doa itu tidak ada yang membatalkan terhadap sholat kalau memang itu pakai bahasa Arab. Itu satu seperti itu. Yang kedua, kalau masalah kesunahan membacakan sholawat dan juga salam itu tadi sudah jelas, memang dikhilafkan apakah hal tersebut itu masih disunahkan di dalam sholat atau tidak. Itu memang halnya dianggap masih khilaf. Itu kalau kita tidak seperti itu. Untuk masalah itu yang untuk masalah suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam, ini sebenarnya apakah ada anjuran ataukah cukup kita tandirkan, kita samakan dengan kasus perkhilafan sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi kan ada khilaf. Kalau dalam Fathul Mu'in itu tegas mengatakan tidak sunnah membaca sholawat ketika kita membaca atau mendengar orang membaca nama Nabi pada saat sholat. Tapi kalau dalam kitab-kitab yang lain seperti dalam kitab Hubab itu ternyata hukumnya sunnah. Ada kitab Hubab itu hukumnya sunnah. Nah, masalah suhufi Ibrahim wa Musa ini tegas di dalam kitab Hubab dinyatakan fatundabu as-sholatu 'alal anbiya. Iki lengkapi ngeten. Far'un law qara al-musalli, ini dalam kitab Hubab. Law qara al-musalli ayatan fiha ismu Muhammadin nudibalahu as-sholatu 'alaihi bid-dhamiri. Pakai dhamir. Disunnahkan baca sholawat pakai dhamir. Sallallahu alaihi wasallam. La Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai ono maca ayat ono asmane kanjeng Nabi jawaban Allahumma sholli ala Muhammad. Ini enggak sunnah kalau itu. Lil khilafi fi butlani sholat binaqli ruknin qauliyyin. Karena ada perkhilafan masalah memindah rukun qauli. Karena Allahumma sholli ala Muhammad itu bacaan sholawat rukun pada saat tasyahud akhir. Kalau dibaca di sini memindah. Oh, ini kok orang semua membatal bari. Maka cari aman pakai dhamir. Kemudian dilanjutkan fatundabu as-sholatu 'alal anbiya'i inda dzikrihim kama fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ini juga disunahkan untuk kita baca sholawat wa in ata bil ismi dzahir. Kalau untuk suhufi Ibrahim wa